Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah pagi hari ini mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini kan 13 Ramadan ya. 13 Ramadan 7 Mei ya 2020. Ini indah sekali suasana di pesantren At-Taqwa ini, sepi, lihat suara-suara burung terdengar sangat merdu ya. Di depan saya ada pohon rambutan, ada pohon duku, ada pohon nangka. Itu alhamdulillah suara-suara burung mungkin kedengaran di sini. Artikel kita pagi ini singkat ya. Saya buka-buka arsip di laptop, alhamdulillah ketemu catatan penting. Rupanya waktu saya memberikan kesaksian tahun 2010 di Mahkamah Konstitusi itu diberitakan, bahkan saya luput dari mencermati pemberitaan ini. Setelah saya baca, isinya saya kira cukup penting ya, yaitu ada satu penggal ya sejarah perjuangan umat Islam Indonesia dalam menghadapi tantangan liberalisme ini adalah perjuangan mempertahankan undang-undang penodaan agama. Jadi undang-undang nomor 1 PNPS tahun 65 ini undang-undang yang tahun 65, asalnya dulu Penpres ya di masa Bung Karno. Jadi undang-undang dibuat namanya penodaan agama. Dalam undang-undang inilah ada pasal yang menyatakan begini, bahwa orang atau kelompok ya yang melakukan penafsiran ya yang menyimpang ya dari ajaran-ajaran pokok suatu agama, maka itu dikenai pidana ya, ancaman hukumannya itu 6 tahun penjara. Jadi ini kemudian diangkat jadi undang-undang penodaan agama itu. Nah, via liberal, via termasuk non muslim itu keberatan karena undang-undang ini katanya kadang-kadang dipakai untuk misalnya melarang orang mendirikan rumah ibadah. Ya, kasus yang ramai ketika itu adalah kasusnya Lia Aiden ya, Lia Aiden yang ngaku sebagai malaikat Jibril itu kan, kemudian kan ditangkap, dipenjara. Nah, itu dianggap dia menodai agama. Kan begitu juga Mossadegh kan ditangkap juga oleh polisi gitu, diadili gitu. Jadi undang-undang ini itu selama ini digunakan untuk melarang ya orang-orang untuk menyimpangkan agama ya, merusak agama gitu loh. Nah, orang-orang liberal kan berpikir nggak begitu. Bagi mereka berpikirnya kan kebebasan, orang mau apapun terserah gitu loh, negara nggak boleh campur tangan. Kan itu menurut mereka itu perbedaan negara itu katanya nggak boleh menentukan ini ajaran yang benar, ini ajaran yang salah gitu loh. Jadi undang-undang ini dianggap melanggar konstitusi, melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Makanya mereka menuntut lah, termasuk beberapa tokoh besar yang menuntut waktu itu ke Mahkamah Konstitusi ya, agar undang-undang ini dicabut. Nanti undang-undangnya digugat juga 2017 kalau nggak salah, digugat lagi oleh via Ahmadiyah juga, karena kan Ahmadiyah itu dianggap melakukan penafsiran yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama Islam gitu. Nah, itulah argumentasi mereka. Nah, kita melihat kan waktu itu ormas-ormas Islam kompak, NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, MUI juga. Saya diminta MUI menjadi saksi ahli, salah satu saksi ahli untuk membela undang-undang nomor 1 PNPS tahun 65 ini. Nah, itu menurut saya satu momentum yang sangat penting ya, sangat penting dalam rangka perjuangan gitu kan, untuk melindungi ya agama Islam dari aliran-aliran yang merusak tadi gitu. Nah, dan undang-undang ini pula gitu yang membatasi agama itu 6 yang diakui pemerintah di Indonesia. Ya kan, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu itu. Nah, 6 agama ini boleh menggunakan undang-undang ini ya, tapi ya itulah ya, anehnya kemudian banyak justru dari kalangan non muslim. Waktu itu saksi ahli dari pihak Katolik gitu ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia, justru mendukung pencabutan undang-undang ini. Nah, itulah yang saya keberatan, karena saya studi tentang teologi Katolik kan, akhirnya saya jawab gitu loh,
kok kita nggak boleh di Indonesia, nggak boleh menyatakan ini sesat gitu kan, aliran ini menyimpang, dihukum. Padahal Vatikan sendiri melakukan hal yang seperti itu. Ya, itu yang ditulis oleh detik.news.com, detik.com di situ tuh, bahwa saya sampaikan ya, banyak pastor-pastor yang oleh Gereja Katolik itu dicabut lisensi teologisnya, dikatakan mereka sudah menyimpang dari ajaran agama Katolik, terutama pastor-pastor yang pluralis ya. Jadi nggak boleh sembarangan gitu loh. Jadi dalam agama ini ada otoritas. Nah, alhamdulillah Islam ini mengakui itu otoritas para ulama kita kan. Makanya kan waktu zaman Pak SBY MUI diminta kan untuk menentukan kriteria aliran sesat itu, dan MUI kemudian menentukan itu kan ada 10 kriteria aliran sesat, termasuk diantaranya membuat tafsir yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama itu ya, termasuk mengaku nabi, mengaku malaikat ya, itu menyimpang, itu aliran sesat, dan itu bisa dilaporkan ke polisi dengan menggunakan undang-undang ini. Itu kisahnya ya, jadi kita tidak mengakui kebebasan beragama itu kebebasan yang tanpa batas. Nah, akhirnya waktu itu Ketua Mahkamah Konstitusinya Pak Mahfud MD, saya ingat tuh ya, tapi memang sudah kelihatan dari sidang itu ya, Pak Mahfud itu sudah kelihatan pemihakannya, bukan pemihakannya ya, komentar kan hakim MK itu ada 9 orang. Biasanya mereka kan komentar-komentar itu. Kita sudah bisa membaca tuh arah itu. Oh, kelihatan Pak Mahfud MD ini kurang pro gitu ya terhadap penggugat gitu ya. Istilahnya pemohon kalau di Mahkamah Konstitusi itu ya. Jadi beliau kelihatan tetap memandang bahwa ya Undang-Undang 45 itu punya wewenang ya, mengakui, menjamin ya kemerdekaan untuk meluk agamanya, tapi tidak menjamin merusak agama gitu loh. Ya, nah itulah yang akhirnya permohonan itu ditolak ya, dan undang-undang ini tetap ya. Itu salah satu yang peristiwa sejarah yang menurut saya penting sekali ya nanti untuk sejarah ke depan, karena usaha untuk mencabut undang-undang ini masih terus dilakukan. Sekali lagi ditolak lagi itu. Waktu yang kedua ini Dewan Dakwah yang membela di Mahkamah Konstitusi undang-undang tersebut ya. Gaungnya tapi tidak sedahsyat seperti tahun 2010 itu. Nah, itu sekedar catatan tambahan untuk kita gitu ya. Jadi umat Islam ini jangan lengah terus menerus gitu ya. 2017 kita lengah tuh. Lengahnya apa? Ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi tentang aliran kepercayaan, dan akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan hak kepada aliran kepercayaan di Indonesia sama dengan agama. Ya, mereka sudah boleh sekarang mengawinkan sendiri, punya pelajaran aliran kepercayaan sendiri dan sebagainya. Itu sudah MK, Mahkamah Konstitusi itu. Nah, itu yang waktu itu Pak Kiai Ma'ruf Amin ya sempat protes, tapi kan kalau sudah MK memutuskan nggak bisa itu. Di Indonesia dianggap MK itu seperti jelmaan Tuhan, sudah keputusannya sudah mutlak, nggak bisa digugat ya. Itulah perjuangan kita lah ya. Ini sekedar catatan saja, mudah-mudahan artikel ini bermanfaat ya. Silahkan dikaji lebih jauh, dibaca artikelnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.